Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Tidak akan lupa untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketemu lagi di materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, di mana pada materi hari ini saya akan mengulas sedikit tentang P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, di mana materi ini mencakup untuk semua kelas, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Di video nanti akan disebutkan apa saja sih jenis-jenis luka, jenis-jenis luka bagian luar ataupun jenis-jenis luka bagian dalam, dan sekaligus cara penanganannya. Untuk penanganan apabila terjadi pada luka pada bagian luar ataupun pada bagian dalam. Karena pada kecelakaan ini, terutama di dalam dunia olahraga ini, sangat rentan sekali terjadi cedera ataupun luka. Jadi kita bisa mengatasi untuk baik diri sendiri ataupun orang lain, teman kita yang ada di sekitar kita apabila terjadi cedera ringan. Ya, mari kita simak video berikut ini. P3K adalah pertolongan darurat yang diberikan kepada korban kecelakaan maupun kepada yang sakit mendadak secara tepat, cepat, dan sementara sebelum mendapatkan pertolongan lanjutan dari tenaga medis bila diperlukan. Sifat pertolongan pertama ini memberikan perasaan ketenangan kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar terhadap korban. Tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang kepada kita. Kecelakaan itu bermacam-macam, datangnya dari mana saja. Misalnya kecelakaan di rumah, di perjalanan, di sekolah, di tempat kerja, di kolam renang, di tempat-tempat rekreasi, dan di tempat-tempat lainnya. Prinsip penanganan pertolongan pada kecelakaan. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Jika orang yang memberi pertolongan terlihat panik, maka dapat membuat korban menjadi lebih panik. Yang kedua, memberikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat atau ringannya cedera korban yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Berikut ini peralatan atau perlengkapan P3K yang sering kita temui di kotak-kotak P3K. Yang pertama, kasa pembalut terbuat dari kain yang jarang dan tipis. Perban ini dipergunakan untuk membalut luka yang sudah ditutupi kasa steril. Yang kedua yaitu kasa steril. Kasa yang sudah disterilkan digunakan untuk menutup luka perban. Kasa steril adalah kasa kain yang bebas dari kuman-kuman penyakit. Plester tentunya tidak asing lagi, digunakan untuk meletakkan kasa penutup agar tidak terlepas. Plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. Pembalut segitiga. Pembalut segitiga ini biasanya digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan seperti patah tulang lengan atau kepala atau cedera pada bagian lutut. Ada kapas, digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Selanjutnya gunting, yang biasa digunakan untuk memotong, memotong kasa atau kapas dan lainnya. Yang selanjutnya ada pinset. Pinset ini digunakan untuk mengambil sesuatu benda apabila ada benda kecil yang masuk pada luka kita atau pada tubuh kita. Obat-obatan yang sering kita temui di kotak-kotak P3K.
Yang pertama, obat untuk luka ringan. Ada betadin. Kegunaannya untuk mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam, dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. Selanjutnya ada obat pencuci luka. Alkohol 70%, Ripanol atau Burwater. Ini fungsinya untuk mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam, dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. Yang terakhir ada obat luka bakar. Salah satunya di sini disebutkan bioplasenton. Ada juga seperti salep minyak ikan, atau yang lebih alami ada lidah buaya. Itu bisa digunakan untuk luka bakar. Ya, kegunaannya sudah jelas mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Berikut ini adalah jenis-jenis luka. Jenis-jenis luka bagian luar dan jenis-jenis luka bagian dalam. Yang pertama untuk bagian luar, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, dan luka bakar. Dan untuk jenis-jenis luka dalam sendiri yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memar, keseleo, dan patah tulang. Berikut ini adalah penjelasan cara penanganan luka yang paling sederhana. Ini bisa terjadi pada diri kita ataupun orang lain apabila terjadi luka luar seperti pendarahan. Yang pertama, tenangkan korban, hentikan pendarahan korban atau pendarahan yang terjadi pada diri kita. Selanjutnya, cuci dengan obat pencuci luka yang tadi sebelumnya yang sudah dijelaskan jenis-jenis obat pencuci lukanya. Alternatif terakhirnya, boleh menggunakan air yang bersih yang mengalir untuk mencuci luka tersebut. Sudah dicuci, kemudian berikan obat luka agar tidak terjadi infeksi. Dan yang ketiga, yang terakhir, tutup dengan kasa atau plester. Yang terakhir, penanganan luka dalam. Apabila luka memar atau mengakibatkan bengkak pada luka, sebaiknya segera lakukan kompres dengan menggunakan air hangat agar memar atau bengkak segera menurun atau hilang. Selanjutnya, apabila terjadi patah tulang atau keseleo, penanganan pertamanya hanya mengompres saja menggunakan air dingin agar menghilangkan rasa nyeri sebelum dibawa ke rumah sakit. Untuk penanganan keseleo dan patah tulang ini tidak bisa sembarangan orang. Lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit ataupun ke tempat-tempat pengurutan tradisional yang sudah biasa menangani patah tulang.